Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV dimanapun berada? Kita berjumpa kembali dalam program Bincang Tokoh, sebuah program yang tentunya akan membahas ataupun juga membincangkan kurang lebihnya success story dari tokoh-tokoh berbagai daerah di Indonesia. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu tokoh perempuan Sri Kandi yang luar biasa sekali. Ada Bu Endah Subekti Kurtariningsih yang merupakan Ketua DPRD dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sudah hadir tentunya di samping saya. Apa kabar Mbak ya? Mbak Ibu ya? Makanya Mbak. Apa kabar Mbak Endah? Alhamdulillah sehat, Mas Edi. Iya, wah luar biasa sekali. Jadi ini kalau misalkan saya sempat riset juga, ini katanya Mbak ini merupakan Ketua DPRD wanita pertama di Gunung Kidul, betul ya Bu ya? Betul. Baik. Nanti kita akan cerita bagaimana proses perjalanan Mbak Endah tentunya pemirsa ya, sehingga dari mulai masa kecil sampai akhirnya sekarang menduduki posisi sebagai Ketua DPRD sekaligus juga Ketua DPC salah satu partai tentunya di Republik ini. Nah, namun sebelumnya kita akan coba bertanya kepada Mbak Endah. Mbak Endah mungkin bisa diceritakan masa kecil Mbak Endah itu seperti apa sih ketika ya mungkin sekolah di mana atau mungkin terlahir dari keluarga yang seperti apa sih mungkin gitu Mbak? Ya. Jadi masa kecil saya sebenarnya sama dengan anak-anak yang lain, cuman berbedanya kami tinggal di sebuah pegunungan. Yang warga masyarakatnya di DIY ini terstigma kami ini masih miskin, kemudian bodoh. Ini sesuai dengan ukuran ya, bahwa IPM-nya rendah, kemudian kemiskinannya tertinggi, karena wilayah kami adalah 3/4-nya DIY dan kami adalah gugusan Gunung Seribu, sehingga kami masa kecil dilahirkan dari ibu saya itu petani, kemudian ayah saya itu lurah, sehingga kami sekolah di pedesaan itu SD-nya juga sama dengan orang di angkatan kita, tanpa pakai sepatu. Dulu seragamnya di bawah bukan merah putih tapi biru putih, kemudian setelah mendekati kelas 6 kita baru pakai merah putih. Dan pulang sekolah sama dengan anak-anak yang lain, kami sudah dididik untuk bekerja, membantu orang tua. Di saat orang tua panen jagung, panen padi, panen kacang, kita juga diminta untuk metii untuk paginya ke pedagang Polowijo dijual dulu untuk sangu sekolah. Sebenarnya itu membuat kami malu ya waktu kecil, tapi ternyata setelah dewasa ini adalah gemblengan mental untuk kami yang ada di perkampungan, agar setelah dewasa ya punya mental baja untuk bisa bertahan hidup dengan cara dididik untuk pulang sekolah mencari rumput. Dan itu hampir semua orang, tidak pandang itu anak guru, anak lurah, sama. Kami di perkampungan seperti itu. Siap. Berarti kalau misalkan untuk Mbak Endah sendiri ini berapa bersaudara begitu? Badan anak berapa begitu? Kami terlahir 8 saudara. Baik. Dan saya anak nomor 7. Sehingga tentu dalam kondisi perekonomian yang tidak seperti sekarang ya, semua orang bisa beli baju bagus, semua orang itu bisa berdandan cantik. Dulu punya baju bagus, berdandan itu hanya anaknya orang kaya saja. Sekarang semua orang bisa melakukan itu. Dulu setahun sekali kita baru diberikan baju untuk lebaran. Itu di kami memang realitanya seperti itu. Sehingga hal itu menjadi biasa untuk hidup sederhana. Sampai dengan sekarang ajaran dari orang tua, tata krama Jawa itu kita pegang sangat kuat. Baik. Berarti memang tidak ada latar belakang keluarga politisi ya, kecuali mungkin ayah yang memang lurah itu yang leadership lah, mungkin leader begitu. Betul. Jadi naluri politisi itu kita dapat dari orang tua yang saat itu memang dipilih langsung. Ayah saya itu dipilih dari PNI, lawannya dari PKI. Pemilihan pertama tahun 63 ayah saya kalah dan pingsan katanya. Makanya kemarin kami sempat olok-olokan. Kami pernah dicalonkan menjadi kepala daerah, kalah nggak pingsan, tapi bapak kok pingsan kan gitu. Karena waktu itu diketawain ya, waktu zaman PKI tahun 63. Tetapi setelah 65 meletus, bapak saya ex officio kemudian menjadi PJ karena dari sosial atau sekretaris desa. Kemudian mencalonkan lagi menjadi lurah sampai hampir 31 tahun. Sehingga kami diajari rapat memimpin ibu-ibu PKK dan sebagainya itu kami itu diajak ke dusun-dusun dan jalan kaki. Jadi tidak ada sepeda motor, tidak ada sepeda. Katakanlah ada sepeda kita nggak bisa pakai karena jalannya tidak diaspal. Nah ini kesulitannya dari batu yang ditata. Betul. Sehingga itu yang mengilhami kita untuk setelah kita bisa mempunyai kebijakan anggaran, bagaimana dendam masa kecil kita itu bisa terlampiaskan. betul ya seperti ini.
Nah, lalu saya juga tertarik membahas bagaimana masa sekolah Mbak Enda ini kan Mbak juga memilih sekolah itu di Semeya begitu. Itu ada motivasi tersendiri kah atau bagaimana begitu? Aduh, dulu kita itu tidak pernah berpikir punya cita-cita. Kami sekolah SMP jalan kaki 3 kilo, pulang pergi 6 kilo. Kemudian SMA kami jalan kaki sejauh 7 kilo, PP 14 kilo. Dan itu jalannya naik turun setengah mati. Kami sekolah di Semeya ini sebenarnya waktu itu terstigma bahwa kalau SMA harus kuliah. Maka kalau Semeya ada jurusan TU, ada jurusan keuangan, ini bisa langsung bekerja. Itu yang mendasari dan melatar belakangi atau mengilhami kenapa kami memilih Semeya. Kenapa kami memilih Semeya yang tidak di kota? Yang pertama itu lagi jarak. Kami jalan kaki itu dari 4:30. Sampai di tempat stop kami harus naik mobil atau naik angkutan, itu jam 6:30. Kalau kami sekolahnya lebih jauh lagi, pasti kami bangun jam 4. Nah ini yang lain mungkin baru anak-anaknya tidur, kita udah bangun. Itulah yang mendasari kenapa Semeya dan jaraknya tidak Semeya yang populer di kota. Kami nggak pernah berpikir jadi ketua DPR, udah itu terlalu jauh. Jadi Semeya itu yang membuat kita sekolah kejuruan karena berharap setelah lulus Semeya kita bisa bekerja. Itu jadi sangat sederhana. Siap. Berarti memang masa kecilnya bisa dikatakan keras ya, Mbak ya, untuk sangat kehidupannya ya. Tapi kalau misalnya saya tertarik dengan ini, kalau misalkan saya lihat kan gayanya Mbak ini kayak nyentrik banget gitu ya. Ini emang dari kecil seperti ini kah atau mungkin pada proses perjalanan hidup gitu? Karena saya frustasi ya, jadi marah dengan diri sendiri. Maka saya itu SMP, itu semua kegiatan saya ikuti. Dari menari, dari voli, tenis meja, dan saya berpikir saya harus juara. Kemudian di sana saya harus menjadi ketua kelas. Selama sekolah 3 tahun SMP sampai dengan SMA, saya harus menjadi ketua kelas supaya saya bisa melampiaskan emosi saya. Kan ini emosi diri. Bisa nggak Bung MG membayangkan saya jalan kaki 4:30 sampai di tengah jalan hutan-hutan itu saya kehujanan sebagai perempuan, pakai baju putih, kita udah dewasa loh ini, dan dipaksa tetap masuk kelas. Mau marah kepada siapa ini kalau nggak sama teman-temannya? Maka pelampiasannya saya ngambil sebagai ketua kelas, kemudian kita bisa merintah, udah bergaya ini kita, wah merintah. Kemudian ada tugas kita nyuruh temennya. Jadi memang udah agak boys dikit lah. Betul. Preman kampung gitu. Iya. Oh, karena memang itu tadi ya Bu ya. Frustasi. Jadi frustasi. Rata-rata kami kadang bertemu dengan teman-teman yang satu daerah dengan kita, kemudian bisa eksis di Jakarta atau di kota-kota besar. Kami bangga, oh ini karena penderitaan lah yang menggodok kita di Kawah Condro Timuko ini untuk membangun spirit elang perjuangan untuk kita tidak mau hidup menderita seperti dulu kan gitu. Sehingga kami dendam, kalau suatu ketika saya pulang ada anak sekolah jalan kaki, pasti di situ akan saya ajak serta akan saya berikan cerita, motivasi bahwa dulu tuh dunia tidak seindah dan semudah sekarang, supaya ada kejuangan yang sama. Betul. Karena kalau misalkan sekarang kelihatannya kayaknya anak-anak udah gampang ya Bu, ada motor, sekolah ada angkot. Sekolah diantar. udah ada transportasi online kalau sekarang. Iya, kemudian PR tuh udah bisa tanya sama Mbah Google. Dulu kita lampunya masih pakai lampu dari senter itu yang kalau bangun tidur hidungnya itu ada ini. Ada apa? Kita nggak mandi. Iya. Terus terang kita tidak mandi sekolah. Tidak mungkin mandi. Kami di Gunung Kidul tidak ada sumber air, tidak ada sumur. Jadi kita hanya cuci muka. Dan saya yakin kalau ada yang mandi, saya pastikan bohong. Karena kami selalu beli tangki. Dan kami tidak ada sumur. Kami pakai bak. Jadi hati-hati kalau minum di Gunung Kidul itu air yang diminum air hujan. Wah, siap. Yang kemudian di situ ada talangnya, kemudian talang itu untuk tidur kucing ya kan. Betul. Dia akan kencing di situ. Air hujan itu masuk ke bak. Baik. Wah, luar biasa sekali ceritanya. Ini baru segmen pertama tapi sudah menarik pemirsa Antv. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita bersama dengan Mbak Endah tentunya hanya di Bincang Toko. Jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini. Iya, baik pemirsa Antv, kita kembali di program Bincang Toko, tentunya masih bersama dengan Mbak Endah Subekti. Tadi kita sudah cerita bagaimana masa kecil beliau ketika di Gunung Kidul, dari mulai mungkin masa SD sampai dengan masa sekolah yang
tentunya penuh perjuangan karena nggak mudah untuk mengakses pendidikan ya Bu pada saat itu. Nah lalu ketika Mbak Endah ini lulus sekolah SMA begitu atau juga SMA mohon izin, lalu mengambil D3 begitu ya ke Jogja. Betul. Nah ini motivasinya apa Bu? Itu kan mengambil jurusan ekonomi begitu ya? Betul. Jadi saya merasa tertantang bahwa setelah saya lulus dari SEMEA, cita-cita pertama adalah bekerja. Cita-cita kedua, setelah bekerja saya harus bisa kuliah. Nah, jadi bagaimana saya melalui kesulitan itu, bahwa pagi saya bekerja. Di situ waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan alat tulis kantor yang dia menjadi agen distribusi untuk DIY dan Jawa Tengah. Saya harus bekerja dari jam 8 pagi pulang jam 4. Jam setengah 5 saya harus kuliah ekstensi D3. Maka kemarin tuh kalau pimpinan-pimpinan partai kita suka ngolok-olok, ini anggota fraksi ini pasti semua sekolahnya sore kan. Wah, kadang kita malu. Karena kami kuliah itu dengan biaya sendiri. Orang tua dengan anak 8, kakak-kakak masih kuliah, berarti saya punya tekad dan semangat saya harus kuliah dengan biaya sendiri. Maka tercapailah cita-cita saya untuk kuliah pertama D3 ekstensi waktu itu di YKPN. Yang kebetulan rektornya itu dulu juga tokoh dari partai PDI Perjuangan tempat saya bernaung. Sehingga itu kita lalui dengan sangat sulit karena masa-masa muda kita sangat terampas kemerdekaannya. Dari pagi sampai jam 4 bekerja, jam setengah 5 sampai malam kita harus kuliah. Dan tidak bisa seperti sekarang kuliah di rumah. Aduh ini yang membuat kita kadang sedih kan pembelajaran sekarang ini, sehingga kami harus melalui itu dengan sungguh-sungguh sehingga D3 bisa kita selesaikan. Yang kemudian di kampus yang sama kami transfer istilahnya untuk mengambil kuliah pagi menjadi sarjana. Jadi itu memang cita-cita bagaimana bisa sekolah terbiayai sendiri. Iya. Tapi ketika pada saat kuliah itu Bu sudah aktifkah berorganisasi atau mungkin malah tetap sibuk bekerja begitu? Ada sudah ikut-ikutan juga gitu? Saya umur 17 tahun saya bertemu dengan tokoh politik DIY yang sekarang menjabat sebagai ketua DPRD DIY dan ketua partai di DIY. Di situ saya sempat mendaftar sebagai pegawai negeri sipil. Setelah kami ujian, tes, lolos beberapa kali, kami ditanya, kenapa kamu pengen menjadi pegawai negeri sipil? Kalau menjadi pegawai negeri sipil, tidak banyak loh yang bisa kamu lakukan, tidak seperti kalau menjadi wakil rakyat. Apa kamu tidak ingin belajar berpolitik? Disitulah saya sebagai anak muda yang saat itu mengintip senior-senior yang progresif revolusioner itu kok kepingin gitu. Tanpa dibujuk lebih lama, saya di umur 17 tahun saya menyatakan diri untuk bergabung. Karena kampus kita itu tidak ada organisasi, karena sekolah ekonomi jadi kayak BEM kayak apa nggak ada. Nah kami berada di lingkaran organisasi partai ini, menjadi juru ketik, menjadi tukang bawa buku dari pimpinan kita. Bu Mega pidato nggak boleh kita ikut di dalam, dengerin dari luarnya tetap pidatonya apa. Sangat tidak seperti sekarang Ibu Ketum tuh bisa berbicara setiap waktu gitu. Dulu enggak. Karena partainya waktu itu belum ini, maka rapat sembunyi-sembunyi waktu itu. Betul. Di Jogja, di tempat tokoh siapa, almarhum Mbah Tarjo Suryo Guritno, kemudian Bang Tarigan Siburu dan sebagainya. Saya diajak oleh senior untuk, karena dulu nggak ada orang bisa ngetik. SEMEA saya diajari pakai electronic typewriter atau mesin ketik elektronik, maka siapa ini PDI yang bisa ngetik? Dulu nggak ada. Oh, Endah bisa. Kamu tuh kan ngetik. Wah, jadi juru ketik. Dari diminta untuk menotulenkan rapat dan mengetik. Nggak ada dulu partai kita yang berasal dari tukang parkir, tukang tambal ban dan sebagainya bisa ngetik. Nggak ada. Saya diuntungkan oleh sekolah di SEMEA yang diajarin ngetik. Betul. Maka digunakanlah ilmu saya itu. Nah, jadilah saya juru ketik sambil kuliah. Berarti mengenal politik sudah sejak 17 tahun itu tadi ya? 17 tahun. Sejak membuat posko gotong royong, tempat kerja saya itu adalah Biro Perjalanan Wisata dan Persewaan Mobil. Mana ada waktu itu partai kita, partai wong cilik yang dikejar-kejar Orde Baru, ada yang punya mobil. Mobil kantor itulah digunakan oleh partai kampanye. Tahun berapa itu, Mbak?
Dari kurang tahun lebihnya? 97. Oh 97 ya? 97, 98, 99 dan kantor saya ada di belakang bundaran UGM. Jadi kami berada di Komplek Gajah Mada, maka kantor itu memang punya jasa dengan PDI Perjuangan, meminjamkan pickup, meminjamkan truk, bahkan juga membiayai untuk membuat posko gotong royong. Dan saya berada di situ. Nah, saya nggak tahu dulu senior itu melihat saya itu karena saya ada di situ atau karena saya bisa ngetik, nggak tahu. Tapi ini mungkin simbiosis mutualisme. Iya, baik. Nah, itu kan pada saat masa Mbak kuliah ya. Nah, lalu setelah lulus nih tahun 2004, itu apakah meneruskan karir tentunya di politik atau sempat bekerja dulu seperti itu? Ya. Jadi ceritanya saya tahun 2000, tahun 99, ini kan masa kejayaan partai politik tempat saya bernaung ya. Betul. Itu karena saya menjadi juru ketik atau juru notulen dari partai politik, saya dijodohkan oleh pimpinan partai saya dengan anggota DPRD kota. Sehingga mau tidak mau kita juga berpolitik praktis di situ. Kemudian di tahun 2000, tahun 99 semua anggota DPRD hampir se-Indonesia dari PDI Perjuangan ini terkena kasus hukum. Dari dana purna tugas, dari apa yang dianggap waktu itu zaman pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ini hampir semua anggota partai di tahun itu terjerat kasus hukum. Maka almarhum suami saya juga masuk. Hampir semua DPRD Gunung Kidul sekarang masih ada yang di dalam. Setelah purna tugas hampir 20 tahun baru berkasnya itu mendapat giliran. Nah, disitulah saya terbangun spirit harus menjadi ibu rumah tangga yang tunggal untuk berjuang untuk anak-anak dan meneruskan api perjuangan beliau. Sehingga di situ saya diminta oleh ketua partai saya menjadi tenaga ahli di DPRD DIY. Di situ kita membaca APBD dan sebagainya sampai 2 periode masa jabatan. Kemudian tahun 2014 saya ditugaskan untuk maju DPR di tempat tanah kelahiran kita di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi 2014 pertama kali kita ditugaskan untuk nyalon dan pertama kali itu juga membawa kemenangan. Siap, langsung lolos begitu ya. Siap. Nah, itu tadi mungkin Bu ya, patah bersakit-sakit dahulu itu tadi. Karena kan lama juga kan perjuangan di gabung pada partai itu di saat masa kuliah tahun 90-an begitu sampai 2014 yang cukup lama juga begitu. Siap. Nah, baik pemirsa Antv, nanti kita akan kembali lagi tentunya melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mbak Endah. Tetap jangan kemana-mana, kita akan kembali di Bincang Tokoh tentunya. Ya, baik pemirsa TV, kita kembali di program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Mbak Endah Subekti yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi sudah bercerita sedikit mengenai bagaimana kisah kehidupan Mbak Endah ini ketika waktu masa kuliah seperti itu ya, sehingga sudah harus terjun di dunia politik. Nah, saya penasaran nih Mbak, ini selain tentunya motivasi Mbak untuk masuk ke politik ini karena memang jadi juru ketik, ini kira-kira ada faktor lain kah yang mendorong kenapa Mbak akhirnya mau atau juga terjun di politik seperti itu, apalagi sebagai seorang perempuan begitu? Ya, jadi setelah saya renungkan dan saya melihat senior-senior kita yang di partai, itu saya melihat bahwa kalau kita menjadi pengusaha, itu kita hanya bermanfaat untuk keluarga kita sama sebagian kecil mungkin karyawan dipekerjakan. Kalau kita misalnya bekerja menjadi profesional ya untuk diri kita, ya pasti hanya untuk keluarga kita. Tetapi setelah saya melihat bagaimana saya membaca APBD, saya melihat keputusan dan kebijakan politik itu ternyata menjadi politisi, baik itu menjadi DPR maupun jadi bupati, wali kota, gubernur atau presiden, itu lebih bisa membawa manfaat untuk banyak orang. Karena kebijakannya yang diputuskan melalui palu sidang yang dipegangnya, itu akan memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Apakah masyarakat itu akan dibantu traktor atau tidak, itu tergantung palu. Apakah mau dibantu bibit pupuk, kemudian infrastruktur, itu tergantung palu dari paripurna yang disetujui bersama kepala daerah. Tetapi kalau kita menjadi orang kaya, kita hanya terbatas di saat membantu orang. Tidak mungkin membangunkan jalan 10 miliar untuk orang lain. Pasti membantunya itu dalam skala keikhlasan dan kemampuan. Nah, disitulah
bahwa di saat kita udah punya ilmu, kita punya uang, yang belum punya apa sih manfaat untuk orang banyak. Nah, disitulah saya melihat dari senior-senior yang kita tokohkan itu bahwa menjadi politisi itu membawa manfaat untuk orang banyak dengan catatan menjadi politisi yang putih. Betul seperti itu. Jadi memang itu tadi ya salah satu motivasinya ya. Pada tahun 2010 ini kan setelah Mbak lumayan ikut-ikutan gitu kan istilahnya ya dari masa kuliah sampai 2010 kan baru mulai aktif seperti itu Bu, masuk ke DPC sebagai wakil ketua bidang organisasi. Betul. Nah, itu bagaimana Liku ceritanya sehingga akhirnya Ibu bisa didapuk menjadi wakil ketua, betul. Iya. Jadi wakil ketua bidang organisasi, kaderisasi, keanggotaan ini kan butuh skill tertentu ya untuk bagaimana kita bisa terkoneksi dengan internet dan juga situation room-nya DPP PDI Perjuangan. Karena di Gunung Kidul ini tidak ada sinyal internet waktu itu. Baik. Hanya ada beberapa warnet. Yang bisa mengoperasikan warnet itu juga tidak banyak. Kebetulan saya dulu setelah sekolah saya kursusnya komputer itu isinya WS, Lotus. Mungkin Bung MJ aja nggak kenal WS, Lotus yang SMP saya ngalamin Bu yang MS-DOS itu kan ya. Nah, MS-DOS pakai disket itu. Nah, sedangkan KT-anisasi ini membutuhkan input data, membuka internet, memasukkan nomor induk kependudukan dan sebagainya. Nah, saya diminta untuk menjadi wakil ketua bidang ini. Yang setelah itu kemudian ada pertarungan perebutan ketua partai. Yang mekanismenya sangat-sangat berat, sangat-sangat membutuhkan waktu, pikiran, tenaga yang luar biasa. Karena untuk menjadi sebuah ketua partai politik kita harus mengondisikan pengurus yang ada di tingkat dusun. 7 orang pengurus itu harus mengusulkan nama kita. Berapa jumlah dusun yang ada di Gunung Kidul? 1.431 dusun. Sehingga saya siang malam harus datang ke dusun itu meminta saya akan maju sebagai pimpinan partai, tolong didukung ya, nama saya dimasukkan. Di situ harus ada dialog, diskusi dan negosiasi yang luar biasa. Setelah diusulkan oleh pengurus dusun 1.431, wajib diusulkan oleh pengurus kelurahan. Jumlah kelurahannya 144. Pengurusnya per kelurahan 9 orang. 9 orang ini harus kita minta untuk mengusulkan nama kita. Setelah kelurahan maka kecamatan. Ada 18 kecamatan, pengurusnya 11. Menyatukan satu derap langkah pikiran 11 orang itu juga tidak mudah. Wah, ini butuh baca-bacaan yang sulit ini, ibarat kita paranormal kan gitu nih. Nah, 18 kecamatan itu harus mengusulkan nama kita, baru di situ ada utusan sejumlah 3 dalam konferensi cabang, namanya konfercap. Di situ ditarungkanlah kita, senior dan sebagainya, tarung berapa mayoritas dari pengurus kecamatan yang menginginkan kita. Waktu itu diskor, skornya saya 15, yang lain 2, yang lain 1. Nah, disitulah kita terpilih. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2013. Berarti sampai sekarang udah 9 tahun, 2 periode. Setiap 5 tahun sekali ada pergantian. Baik, berarti 2018 pemilihan terbaru kemarin terpilih kembali. Siap. Wah, luar biasa sekali. Berarti bisa dikatakan pertarungannya sengit begitu Bu? Sengit, dan saya sebagai perempuan merasa bangga bisa membuat para laki-laki tewas. Betul. Iya, apalagi mungkin dari latar belakang yang memang bisa dikatakan ya emang dari nol begitu ya, bukan keluarga, misalkan latar belakang pengusaha atau apa begitu, seperti itu. Dan tidak ada pendidikan khusus. Pendidikannya adalah universitas kehidupan. Kita mendengarkan, kita melihat, kita mengikuti, disitulah kita meneladani. Siap. Nah, lalu setelah 2013 terpilih menjadi ketua DPC, akhirnya Ibu 2014 ini mencalonkan menjadi wakil legislatif begitu. Itu bagaimana ceritanya begitu Bu? Ya, karena sangat minimnya perempuan yang mau berpolitik, sedangkan undang-undang mengatur bahwa 30% perempuan ini kan untuk terlibat ya. Maka mau tidak mau kita harus mau menjadi teladan. Di saat kita memimpin partai, menjadi pengurus partai, berarti kita harus memberikan keteladanan, kita juga mau berpolitik secara praktis. Apakah mudah mencari seorang politisi perempuan di Indonesia ini? Sangat sulit. Apa kendala perempuan tidak mau berpolitik? Kan gitu. Ada beberapa hal setelah kita di lapangan, saya melakukan kaderisasi. 1,
yang menyebabkan perempuan ini tidak mau berpolitik atau tidak bisa menjadi politisi adalah memang political will-nya sangat rendah. Keinginan berpolitiknya itu rendah. Kedua, adanya stigma tentang perempuan itu sebagai konco wingking. Dan kemudian stigma lagi bahwa perempuan ini kalau pulang malam ini sebagai kultur Jawa tidak elok. Kan gitu. Kemudian yang terakhir, adanya tingkat ketidakpercayaan diri untuk mampu bersaing dengan laki-laki. Ini yang membuat perempuan tidak bisa maju. Maka bagaimana kita mendorong sebanyak-banyaknya perempuan untuk memberikan contoh bahwa Ratu Mojopahit yang punya Patih Gajah Mada itu diawali dengan Tribuana Tunggadewi. Itu seorang ratu, pemimpin perempuan, panglima perang. Kan gitu. Kemudian tokoh-tokoh perempuan yang lain, Ratu Kalinyamat, Kristina Martatiahu, Raden Ajeng Kartini dan sebagainya. Jadi kita benar-benar mengagitasi propaganda para perempuan ini untuk mau mandiri, punya cita-cita dan bisa diandalkan. Tidak hanya imut-imut seperti boneka Barbie kan gitu. Betul. Dan kami berikan contoh bahwa kita mampu di atas kelemahan kita yang dianggap bahwa kita diberi peran ganda selain sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri. Nah, ini hal yang sangat berat. Kalau ada laki-laki seorang guru, seorang istri guru, seorang istri ini pulang masih nyuci, masih masak, masih mandiin anaknya, masih ngajarin sekolah, tapi laki-laki itu pasti tidur, bangun, dibangunkan makan. Nah, peran ganda istri ini yang membebani para perempuan untuk bisa maju, kan gitu. Jadi banyak hal yang kadang membuat para perempuan ini masih berpikir lebih banyak untuk, belum tentu juga mendapat izin dari suami untuk boleh berpolitik, pulang pagi, kemudian berangkat pagi. Nah, ini sulit, sehingga disitulah saya membuat gebrakan bahwa perempuan itu memang seperti cita-cita Bung Karno, Raden Ajeng Kartini bisa disejajarkan dengan laki-laki dalam konteks pendidikannya, pekerjaannya dan sebagainya, tanpa melupakan tugas wajibnya sebagai seorang ibu dan sebagai istri yang bagi punya suami. Siap. Nah, disitulah saya lakukan dan ternyata saya mampu untuk menjadi ketua cabang, menjadi anggota DPRD dengan perjuangan yang berat. Luar biasa seperti itu ya. Nah, kita akan cerita lagi tentunya pemirsa bagaimana kiprah Mbak Endah ini gitu kan ketika di DPRD sehingga akhirnya terpilih ya menjadi ketua. Karena sebelumnya pasti anggota lu ya, Beb. Nanti kita akan kembali lagi setelah ini, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Iya, baik pemirsa TV, kita kembali di program Bincang Tokoh masih bersama dengan Mbak Endah Subekti. Tadi obrolannya sudah semakin seru ya, semakin panas dan juga tentunya banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa kita petik itu kan dari pengalaman hidup maupun juga tentunya dari kisah hidupnya Mbak Endah. Nah, Mbak, sebelum saya menanyakan bagaimana Mbak Endah bisa terpilih menjadi anggota atau juga jadi ketua DPRD, kan sebelumnya setelah setahun menjadi anggota sempat mencalonkan jadi wakil bupati. Nah, itu ada dorongan dari siapakah atau mungkin motivasi seperti apa dan bagaimana hasilnya waktu itu? Ya, jadi di kultur partai kami memang semua kader partai harus siap ditempatkan di mana saja. Termasuk harus siap juga diberhentikan kapan saja kalau itu melanggar ADART partai. Sehingga di tahun 2014 setelah kita menjabat sebagai anggota DPRD yang saat itu belum sempat ada pemilihan ketua karena saya sudah ketua partai yang saat itu ketua partai di dalam ADART kalau mencalonkan anggota DPR dan lolos ex officio menjadi ketua DPRD. Karena saat itu kita ada momen pilkada, tiba-tiba Dewan Pimpinan Pusat Partai memberikan penugasan kepada kita. Maka kenapa sih presiden itu disebut petugas partai? Kenapa sih anggota DPR, bupati, wali kota disebut petugas partai? Karena kami ini yang merekomendasi mau kita ke KPU nyalon jadi DPR yang tanda tangan adalah ketua umum partai, mau jadi bupati juga ketua umum partai, dan di situ ada surat perintahnya namanya rekomendasi. Maka tidak salah penyebutan petugas partai itu. Kemudian kami ditugaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai yang saya saat itu merasa saya hanya baru dikenal dari 3 kecamatan. Bagaimana saya bisa disurvei kemudian tiba-tiba saya bisa dicalonkan? Ini mungkin menjadi kewenangan ketua partai politik atau Dewan Pimpinan Pusat Partai. Sehingga apapun itu saya harus siap. Termasuk
kapan saja PIN anggota dewan, anggota fraksi itu harus lepas, itu juga tergantung penilaian ketua umum. Karena untuk anggota DPRD itu sangat mudah untuk diberhentikan oleh partai, asal partai memecatnya. Berbeda dengan kepala daerah. Tetapi kalau anggota DPRD itu bisa. Nah, kasus saya berbeda. 2014 saya menjadi anggota DPRD, 2015 karena undang-undang jika anggota DPRD dicalonkan menjadi bupati wali kota maka wajib mengundurkan diri. Maka di situ saya setelah mendapat rekomendasi mengundurkan diri menjadi anggota DPRD, kami diminta bertarung. Kami bertarungnya dengan Ibu Bupati yang saat itu Gunung Kidul punya bupati pertama perempuan, itu Ibu Hajah Badinah. Beliau menjabat sebagai wakil bupati 2 periode. Beliau menjabat sebagai bupati pengganti antar waktu, baru 100 hari bupatinya meninggal, beliau menjadi bupati. Jadi saya ini yang nothing, yang benar-benar zero ini diminta melawan seorang ibu yang populer dan sangat dicintai warga Gunung Kidul. Tapi apakah kalau kita ditugaskan harus mundur? Tidak boleh. Pokoknya PDI Perjuangan tuh asal udah diperintah tuh maju terus, pantang mundur, maju terus. Akhirnya dari calon 4 itu setelah selesai pemilihan, pemenangnya adalah ibu sebagai ibu bupati, sebagai incumbent 3 periode, 2 kali wakil bupati, sekali bupati. Kami mendapat urutan kedua. Di situ membuat saya menyadarkan bahwa ini bagian dari perintah partai dan pembelajaran politik yang sangat mahal harganya, karena kami dipaksa untuk memperkenalkan diri, mempopulerkan ke seluruh warga masyarakat Gunung Kidul di 1431 dusun dalam waktu hanya 3 bulan. Sehingga keuntungan politik kita, kemudian tiba-tiba saya dikenal di lebih dari 120.000 orang warga Gunung Kidul. Kami dipilih sekian puluh ribu, berarti mereka mengenal, mencintai kita. Karena kami pilihan bupati, kami tidak punya apa-apa, popularitas tidak punya, uang tidak punya. Jadi hanya punya semangat dan tekad saja, dan punya waktu pikiran untuk turun menyapa hampir di 1000. Dari 1431 dusun itu, hampir semua saya datangi, yang tidak hanya satu kelurahan. Jadi betul-betul real saya datangi. Dari 1431. Modalnya datang saja. Kita tidak bisa memberi apa-apa, hanya memberi bibit pohon singon. Satu kakak saya beri 3 bibit. Yang satu bibit itu harganya Rp2.000. Saya sangat ingat kampanye saya membagi 333.333 bibit sengon, yang sekarang bibit sengon itu sudah pada besar, bisa untuk dimanfaatkan oleh binatang sebagai tempat berteduh kalau hujan dan panas, dan dimanfaatkan untuk alam sebagai oksigen dan juga menyimpan air bawah tanah. Wah, siap manfaatnya sekarang ya Bu ya, baru terlihatnya. Saya kalah, cuman saya senang bahwa saya bisa menanam pohon. Semua kakak kita kasih yang tidak hanya Kota Wonosari. Jadi saya sangat ingat betul Kota Wonosari tidak punya lahan. Dan satu kelurahan yang tidak saya datang itu saya juga ingat, tapi karena permintaan warga jangan masuk ke situ, tapi saya dapat 1.300 suara di situ. Luar biasa sekali, baik. Nah, lalu setelah akhirnya kalah di pertarungan, mencalonkan lagi pada tahun 2019, mungkin ada strategi yang Mbak Endah tetap pertahankan kah? Akhirnya terpilih kembali menjadi anggota dan bahkan menjadi ketua seperti itu? Iya, karena saya itu memang senang turun kepada warga masyarakat, maka mau itu kita menjabat jadi DPRD atau tidak, ya kewajiban kita untuk memang menyapa dan turun ya, karena ini adalah ajaran dari orang tua. Jadi dimanapun kita ada waktu, kita diundang oleh masyarakat maupun tokohnya untuk datang, ya kita datangi. Termasuk kita kemudian menguatkan untuk kaderisasi. Jadi setelah kita sambil menunggu pertarungan berikutnya, kita kaderisasi, mengajak para perempuan. Maka sekarang sudah banyak, kita sudah punya Satgas Perempuan, ada 3 peleton Satgas Perempuan, kemudian pengurus-pengurus partai perempuan, kita banyak. Siap, baik, luar biasa sekali. Nah, Mbak Endah, saya tertarik dengan bagaimana leliku atau mungkin katakanlah cerita sulit mungkin ketika akhirnya harus menjadi ketua, kan pasti pertarungannya nggak mudah tuh Mbak. Itu seperti apa? Apakah memang lancar-lancar aja kah atau ada dinamika juga seperti itu? Jadi untuk dicalonkan sebagai ketua partai, ketua DPRD ini pertarungannya sangat berat. Jadi tidak
bisa dan tidak ada kata kolusi atau nepotisme dan sebagainya, sangat susah karena di kami memang selain pertarungannya darat, kita memang harus ada psikotes yang dilakukan oleh HIMSI, kemudian tes kejiwaan, kemudian tes narkoba, HIV, AIDS itu semua ada, tes wawasan kebangsaan, kemudian tes buku-bukunya Bung Karno itu dalam bentuk tertulis, itu semua harus kita jalani. Termasuk menjadi ketua DPRD pun kita diundang DPP untuk dilakukan tes. Jadi memang pemahaman tata kelola pemerintahan, tata tertib dan sebagainya sudah diujikan sebelum kita menjabat, termasuk kalau kita menjabat sebagai atau mencalonkan diri sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang. Itu yang gangguan ujian secara normatif. Yang tidak normatif kita dipreser di jalan, mobil digebrak-gebrak oleh lawan politik, rumah diteror. Kemudian kalau Gunung Kidul itu main voli aja pakai syarat, pakai dukun, apalagi calon ketua cabang dan ketua DPRD kan pasti bangun tidur, wah ada kembang, padahal mungkin hanya nakut-nakutin, wah ada telur dilempar di depan rumah, wah ini ada beras kuning. Ini kan menteror secara psikologis. Belum di jalan, udah kita nanti di pressure, dan itu saya rasa dinamika ya. Jadinya apalagi kita mempunyai histori zaman Patih Gajah Mada, zaman peperangan, zaman kerajaan dulu tuh perebutan kekuasaan itu membunuh. Betul. Zaman Ken Arok, zaman Tunggul Ametung itu merebut kekuasaan, istrinya direbut, kerisnya dicuri, masih untuk bunuh kan gitu. Artinya kita di dalam pendidikan kader diajari bagaimana dulu zamannya Ken Arok, kemudian zaman Majapahit dan sebagainya, sehingga itu ya kita gunakan sebagai tambahan ilmu untuk bagaimana kita dalam persaingan untuk merebut kekuasaan itu bisa dilakukan ya minimal lebih baik lah daripada zaman barbar misalnya. Berarti emang lelikunya cukup keras ya, Mbak? Cukup keras, kalau nggak mental baja muka tembok tewas. Berpolitik itu kalau nggak mentalnya baja, aduh baperan. Udah saya pastikan setruk. Siap, apalagi kan menjadi ketua DPRD perempuan pertama begitu, itu kan juga pasti sulit ya mendominasi laki-laki sebelumnya. Kadang kita ini sebagai perempuan ini, apalagi status hidup sendiri single parent, aduh menghadapinya tuh pusing. Udahlah, pokoknya sangat menderita lah kalau kita berbicara tentang kesulitannya, tapi kita ambil yang sisi happy-happy-nya saja. Iya, luar biasa sekali. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita tentunya masih bersama Mbak Endah, tetap di Bincang Tokoh setelah pariwara berikut ini. Ya, baik pemirsa TV, kita kembali di Bincang Tokoh masih bersama dengan Mbak Endah Subekti, dan kita masuki segmen kelima ya, atau mungkin segmen terakhir yang sebetulnya masih banyak hal yang saya pengen obrolkan, masih saya pengen tanyakan kepada Mbak Endah, karena kisah hidupnya sekali lagi selain menarik ternyata luar biasa, apalagi lelaki kehidupannya yang bisa dikatakan gak mudah seperti itu, Mbak. Nah, Mbak Endah, setelah Mbak Endah terpilih menjadi ketua DPRD ini dan mungkin sampai sekarang seperti itu, ini gebrakan apa yang awal mula atau mungkin sampai sekarang yang tentunya Mbak Endah perjuangkan atau mungkin yang dibuat seperti itu? Apakah masih istilahnya itu ya katakanlah tentang perempuan kah atau mungkin ada hal lain? Ya, yang jelas yang pertama kami memperbaiki tata tertib dulu, karena Jogja itu istimewa dan kultur Jawa ini harus kita pegang sesuai dengan trisaktinya Bung Karno, berkepribadian di bidang kebudayaan. Maka kami memasukkan di dalam tata tertib DPRD tentang tata laksana berbusana. Itu juga untuk menjaga adat budaya adat budaya kita. Sehingga di dalam tatib kami masukkan tentang tata laksana berbusana ini, kami berbeda dengan tatib yang lain. Kami memasukkan di luar sidang paripurna dan undangan kami berpakaian Jawa, berbusana Jawa, atau berpakaian adat tidaknya Jawa, berpakaian adat Nusantara. Itu yang pertama, untuk menjaga nilai-nilai budaya dan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Kemudian yang kedua, setelah tatib kita selesaikan, saya sebagai ketua DPRD perempuan tentu saya harus berpihak kepada perempuan. Di luar memang secara normatif kita harus berpihak kepada masyarakat. Tetapi bagaimana saya akan berbicara tentang kepemimpinan perempuan kalau tidak ada keberpihakan terhadap perempuan? Maka Bappeperda waktu itu kami minta untuk segera membuat perda tentang perlindungan perempuan, perlindungan anak, kemudian kabupaten layak anak, kemudian perlindungan perempuan terhadap kekerasan dan sebagainya. Ini perda tentang perempuan saya minta untuk diselesaikan lebih awal. Sebagai bukti keberpihakan kita terhadap
perempuan. Yang saya juga melihat sendiri bagaimana perempuan ini masih sering mendapatkan perlakuan yang kurang adil karena dianggap lemah, kemudian mendapatkan kekerasan tetapi diam saja karena takut. Dan itu kami membuat perda ini karena kita melihat fakta di lapangan. Yang lain-lain normatif seperti halnya tugas pokok fungsi kita sebagai fungsi budgeting, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Siap. Nah, yang menarik adalah berbicara soal budaya nih, Mbak. Ini kan kalau misalkan saya sering dengar juga kalau misalkan Mbak ini kan merupakan salah satu perempuan yang bisa dikatakan senang sama budaya karena yang gebrakan tadi. Nah, bahkan katanya rumah Mbak sendiri dijadikan tempat untuk belajar budaya, ini bagaimana ceritanya, Mbak? Ya, jadi ini juga berasal dari memori masa kecil. Kami sebelum SD sudah diajari nari dari guru dari ISI. Itu mengakar dalam pikiran saya bahwa menari adalah sebuah meditasi. Bagaimana antara musik, antara tangan ini bergerak seirama. Ini kalau kita rasakan seperti meditasi. Di situ saya berpikir sebagai ketua DPRD, apa yang harus saya lakukan ya pertama untuk menjaga kelestarian budaya. Kemudian saya berpikir selain di rumah dinas, ini saya buat sanggar untuk misalnya tadi malam kami terbangan karena hari lahir saya. Kemudian nanti malam terbangan lagi. Itu di rumah ada joglo, ada gamelan. Jumat Kliwon terbangan lagi. Kemudian untuk campur sari. Kemudian untuk pencak silat. Ini kami buka untuk umum. Rumah dinas pun demikian. Kemudian kami berpikir bagaimana gedung DPRD ini menjadi gedung yang berbudaya. Ini juga sedang kami diskusikan. Walaupun kami punya taman budaya yang megah, tetapi bagaimana gedung DPRD menjadi gedung rakyat. Dan bagaimana kami ada pembeda di saat anggota pada kunjungan kerja menunjukkan bahwa kita ini dari Jogja, walaupun dari Gunung Kidul, tapi dari DIY. Maka kita minta di dalam tatip dibunyikan di luar undangan paripurna dan undangan dari dinas atau dari bupati, maka anggota DPRD perempuan wajib menggunakan kebaya, menggunakan jarit, menggunakan selendang dan sebagainya. Ini sebenarnya terilhami dari masa kecil kami yang diminta untuk menjalankan Trisaktinya Bung Karno yang ketiga itu, berkepribadian di bidang kebudayaan. Karena kebudayaan kita Jawa, ya kultur Jawa, maka disitulah kita menjaganya. Dan di Jumat Kliwon, malam Jumat Legen itu di Sewoko Projo, itu ada menari secara massal, itu ada 200 atau 300 penari. Saya pastikan saya pasti ikut berada di situ. Bagaimana kita berteriak-teriak untuk mengajari dan merawat kalau kita tidak memberikan keteladanan. Maka saya menari, saya main ketoprak, saya pencak silat. Di luar olahraga yang lain saya juga ikut dan itu menyehatkan. Siap, betul. Karena terinspirasi dari eskul yang dibabat apa aja ya. Nah, ini yang menarik juga Bu Endah, kalau misalkan saya lihat dari penampilan kan katanya Bu Endah sering sekali memakai sepatu bot ya, walaupun pakai kebaya. Itu alasannya kenapa tuh, Mbak? Saya sebenarnya kan penderita autoimun. Saya itu penderita lupus dan penderita fibromialgia. Baik. Sudah 16 tahun. Yang dingin itu kan biasanya dari kaki. Nah, sebenarnya itu fungsional. Tapi orang melihatnya mungkin sebagai fashion. Iya, betul. Nah, di situ saya sejak lama sekali memang kalau kakinya itu agak terbuka, itu kan kedinginan. Sedangkan saya punya radang sendi dan sebagainya yang hampir setiap 2 minggu sekali saya harus ke rumah sakit Jakarta untuk kami di PRP. Jadi plasma kita diambil darahnya 19 botol, nunggu 2 jam dimasukkan. Dan itu derita saya selama sekarang 17 tahun. 17 tahun, wow. Sehingga saya harus meremajakan sel karena sel T saya itu buta, jadi sel putih, darah putih saya itu menyerang diri saya sendiri. Sehingga saya sehari harus minum obat 11 tablet sehari 3 kali dan ini sudah 17 tahun lamanya. Luar biasa. Jadi memang awalnya bukan karena gaya-gayaan ya, Mbak ya, karena memang itu tadi ya. Tapi akhirnya orang menilai bahwa itu malah menjadi passion, justru malah menjadi menarik gitu ya. Iya, kalau yang di luar lingkungan kita. Tetapi kalau teman-teman DPRD dan yang ini tahu kalau saya ini pesakitan, menderita penyakit autoimun yang kebetulan ini nggak begitu kuat dengan udara dingin dan itu membuat kaki saya hangat. Siap. Tapi kalau Gunung Kidul panas apa hangat, Mbak? Panas ya sepertinya untungnya ya?
gunung Kalau itu, malam dingin mungkin. iya, jadi kami dinginnya memang bukan dingin udara tapi angin karena kami di pegunungan. Betul. Ya. Siap. Baik, terakhir Mbak Endah sebelum mungkin kira-kira ada prinsip yang Mbak Endah pegang dari kecil sampai sekarang hingga menjadikan sekarang tentunya Mbak Endah ada di posisi seperti ini begitu, Mbak? Ya. Yang jelas ini ajaran dari orang tua, dari luhur kita, bahwa prinsip yang harus kita pegang teguh adalah asal kita menjalankan catur murti, yaitu berpikir yang baik, berperasaan yang baik, berkata-kata yang baik, berkelakuan yang baik, maka kita akan sampai pada tingkatan ngeluruk tanpa bolo, menang tan ngasorake, yang di zaman milenial, zaman media sosial ini mungkin sudah tidak dianggap lagi. Tetapi saya yakin asal dari pikiran sampai dengan perbuatan kita baik, pasti kita akan menghasilkan hal yang baik dan bertemu dengan orang-orang yang baik. Siap. Wah, luar biasa sekali pemirsa Antv ya. Nah, itu tadi obrolan kita tentunya bersama dengan Mbak Endah. Semoga apa yang sudah tadi kita bincangkan ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi sebuah pembelajaran dan juga tentunya sebuah spirit ya Mbak ya, bahwa itu tadi kan dari pengalaman hidup Mbak Endah yang mulai dari masa kecil yang katakanlah keras gitu kan, akhirnya bisa ada di posisi seperti ini. Dan tentunya untuk pemirsa Antv dimanapun berada, terutama yang berada di daerah Yogyakarta, jangan lupa untuk saksikan terus program Bincang Tokoh hanya di Antv. Dan terima kasih banyak sudah menyimak. Saya MZ Ardinata undur diri. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak Endah. Terima kasih, Bang MJ. Terima kasih.